Sekarang beralih ke kabar terbaru di dunia politik dengan waktu sedikit lebih dari 3 bulan menjelang hari pemungutan suara di Israel pada tanggal 27 Oktober. Apakah Benjamin Netanyahu akan keluar sebagai pemenang ataukah blok perubahan akan mampu mewujudkan perubahan itu? Nah, jajak pendapat terbaru dari Channel 12 News menunjukkan bahawa Partai Yeshar milik Gadi Eisenkot semakin memperkuat keunggulannya. Survei tersebut menunjukkan bahawa Yeshar akan keluar dengan mayoritas dalam pemilihan legislatif dengan 24 kursi unggul atas Partai Likud milik Benjamin Netanyahu yang akan mendapatkan 23 kursi. Mereka akan diikuti oleh Partai Bersama milik Naftali Bennett atau Yahat dengan 15 kursi. Diikik oleh Partai Demokrat milik Yair Golan dengan 11 kursi dan Yisrael Beiteinu milik Avigdor Lieberman dengan 9 kursi. Jadi untuk membantu menjelaskan semua ini, kami mengundang analis politik Gil Hoffman ke studio. Jadi Gil, jajak pendapat membutuhkan waktu dan sulit untuk menilai terlalu banyak pada tahap ini. Masih ada lebih dari 3 bulan lagi. Meski begitu, Gadi Eisenkot sedang membuat kemajuan tidak diragukan lagi. Apa poin utama yang Anda dapatkan dari survei terbaru? Bahwa ini mulai terlihat sebagai persaingan antara dua orang. Netanyahu selalu harus mencari seseorang untuk dilawan dan digambarkan sebagai sosok jahat kepada rakyat Israel. Jadi Gadi Eisenkot akan menjadi orang yang akan dia perlakukan seperti itu. Dan kau tahu, ketika Eisenkot mendapat dukungan yang lebih sedikit, itu bukan masalah besar. Tapi sekarang Netanyahu merasa terancam dan Trump tidak membiarkannya menyerang Iran saat ini. Jadi dia punya orang lain untuk diserang. Dan apa lagi yang bisa kamu ceritakan tentang bagaimana keadaan Naftali Bennett, mantan Perdana Menteri secara khusus dan Partai Bait Bersama, kelompok oposisi ini begitu banyak spekulasi ketika mereka pertama kali bergabung. Apa kabar terbaru tentang hal itu secara khusus? Mengecewakan untuk Naftali Bennett, dan ada jajak pendapat lain di mana dia bahkan tampil lebih buruk dan dia benar-benar berpikir bahwa dia akan disambut dengan tangan terbuka sebagai kandidat Perdana Menteri. Dan yang terjadi dalam pemilu di sini adalah perlombaan yang benar-benar berfokus pada kepribadian dan bukan pada isu-isu. Maka kandidat yang bukan Netanyahu secara otomatis mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang yang mungkin lebih memilih Naftali Bennett atau orang lain untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi tujuan utama mereka dalam pemilu ini adalah mencoba menyingkirkan Netanyahu. Dan kandidat manapun yang bukan kandidat nomor 1 yang akan melakukan itu akan dirugikan. Ini adalah waktu dalam kalender pemilu di mana iklan kampanye mulai saling serang. Dan kali ini, iklan AI benar-benar bermunculan. Dan sejujurnya, iklan-iklan itu cukup buruk. Beberapa dari mereka juga sudah mengeluarkan iklan tandingan. Beri kami informasi terbaru tentang narasi kampanye saat ini. Dimulai dari Benjamin Netanyahu, tanggapan dari Gadi Eisenkot, dan sekarang, baru saja beberapa saat yang lalu, ada iklan baru juga dari Benny Gantz. Baiklah, jadi Netanyahu mengeluarkan sebuah iklan yang menunjukkan Gadi Eisenkot berlari menuju, awalnya terlihat seperti dia berlari ke arah seorang tentara. Bagus, saya senang Anda bisa melihatnya di layar. Lalu dia melewati tentara itu, dan kemudian dia pergi dan memeluk Mansur Abbas. Ini adalah kampanye utama Netanyahu. Strategi untuk mengatakan bahwa Eisenkot sama saja dengan orang Arab. Kamu bisa menyebutnya rasis. Netanyahu pernah lakukannya sebelumnya. Tapi memang seperti itulah adanya. Dan tentu saja, Eisenkot sudah menjelaskan bahwa Netanyahu adalah orang yang melegitimasi Mansur Abbas. Dan Gadi, lalu kita punya Benny Gantz yang melakukan apa yang seharusnya mungkin dilakukan Gadi, yaitu mengeluarkan iklannya sendiri. Itu menunjukkan Netanyahu lari dari orang yang sama dan memeluk kandidat ultra-ortodoks. Goldknopf memegang papan bertuliskan, "Kami lebih baik mati daripada wajib militer." Jadi situasinya sudah menjadi buruk, tapi semua orang berusaha memperkuat pesan yang mereka miliki. Dan mereka semua salah dengan satu cara atau lainnya. Dan kita akan melihat banyak perubahan dalam peta politik antara sekarang hingga hari pemilihan. Ada laporan malam ini di Channel 13 bahwa Mansur Abbas akan mengubah partainya menjadi partai gabungan Yahudi Arab. Ya, dia bahkan sudah berbicara dengan Yoav Segalovich, mantan wakil menteri dari Yesh Atid, tentang maju dalam daftar partainya. Segalovich bisa berbahasa Arab dan mungkin akan maju dengan nama yang berbeda, bukan Ra'am, yang berarti Partai Arab Bersatu. Jadi mungkin akan ada partai Arab di kubu kanan. Yosef Haddad, aktivis yang sangat pro-Israel,
sedang mempertimbangkan kemungkinan membentuk partainya sendiri yang bisa ikut dalam pemilu ini. Dan Netanyahu, orang-orangnya telah membicarakan kemungkinan memberinya jatah khusus. Tetapi Yosef Hadad lebih memilih untuk maju di urutan teratas partainya sendiri. Akan ada banyak hal yang harus diputuskan dalam 97 hari ke depan, Manina. Akan ada banyak hal yang harus diputuskan dan tidak diragukan lagi akan ada banyak iklan lain seperti yang sudah kita lihat. Analis politik Gil Hoffman, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih banyak seperti biasa.